Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 28 November tahun 2021. Dan judul renungan kita untuk hari ini yaitu kita rindu untuk melihat kemuliaannya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkatilah firman-Mu yang kami hendak dengar hari ini, kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Judul renungan kita untuk hari ini sekali lagi adalah kita rindu untuk melihat kemuliaannya. Dan ayat inti kita Keluaran 33:18, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Sekali lagi Keluaran 33:18, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Adalah hak istimewa kita untuk mencapai tinggi dan masih lebih tinggi. Pernyataan karakter Allah yang lebih jelas. Ketika Musa berdoa, aku memohon kepadamu, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tuhan tidak menegurnya, tetapi dia mengabulkan doanya. Adalah dosa yang menggelapkan pikiran kita dan meredupkan penerimaan kita. Ketika dosa disingkirkan dari hati kita, terang pengetahuan akan kemuliaan Allah di hadapan Yesus Kristus menerangi firman-Nya dan terpantul dari wajah alam. Makin dan semakin sepenuhnya akan menyatakan Dia penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Dalam terangnya kita akan melihat terang sampai pikiran, hati, dan jiwa diubah menjadi gambar kekudusan-Nya. Bagi mereka yang memegang teguh jaminan ilahi akan firman Allah, ada kesempatan yang luar biasa. Di depan mereka terbentang ladang kebenaran yang luas, sumber daya yang sangat besar. Hal-hal yang mulia harus diungkapkan. Hak istimewa dan tugas yang bahkan tidak mereka duga ada di dalam Alkitab akan dinyatakan. Semua orang yang berjalan di jalan ketaatan yang rendah hati menggenapi tujuannya akan mengetahui lebih banyak lagi tentang nubuatan Allah atau nubuat Allah. Iman yang berharga yang diilhami oleh Allah menanamkan kekuatan dan kemuliaan karakter. Karena kebaikannya, belas kasih-Nya, dan kasih-Nya yang tinggal diam dalam diri manusia, pemahaman tentang kebenaran akan lebih jelas dan lebih jelas lagi. Keinginan untuk kemurnian hati dan kejernihan pikiran akan lebih tinggi, lebih suci. Jiwa yang tinggal di suasana pikiran suci ditransformasikan melalui hubungan erat dengan Tuhan, melalui mempelajari firman-Nya. Kebenaran itu begitu besar, begitu luas jangkauannya, begitu dalam, begitu luas sehingga diri kita tidak bisa melihat. Hati dilembutkan dan ditundukkan kepada kerendahan hati, kebaikan dan kasih dan kekuatan alami diperbesar karena penurutan yang suci. Saudara, kalau tabiat kita menjadi serupa dengan tabiat Kristus, kita akan melihat kemuliaannya. Dan sama seperti permintaan Musa untuk melihat kemuliaan Allah, dikabulkan oleh Allah walaupun dia tidak dapat melihat secara langsung wajah Tuhan. Tapi kemuliaannya nampak kepada Musa. Itu pun akan kita dapat rasakan, dapat kita nikmati ketika hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kemudian kita memiliki perubahan dalam pertumbuhan iman kita, pertumbuhan hidup kita, pertumbuhan rohani kita. Dan kita memiliki tabiat yang sama atau karakter yang sama dengan karakter Kristus, maka kita akan melihat kemuliaannya. Jangankan melihat langsung kepada Yesus. Kalau kita merasakan bahwa tabiat kita diubahkan menjadi sama seperti Kristus, maka kita dapat merasakan kemuliaannya ada dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara, kalau kita rindu melihat kemuliaannya, mari bertumbuh di dalam karakter kita, menjadi umat-umat Tuhan yang setia, dan pada akhirnya kehidupan Allah ada dalam kehidupan kita, dan kita dapat memancarkan kasih-Nya setiap waktu kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, kita akan menjadi putra dan putri Allah. Dengan melihat Kristus, kita menjadi seperti Dia. Tuhan berkati pekabaran hari ini jadi berkat bagi kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan
yang indah pada hari ini, biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini dalam semua rencana kami, semua aktivitas kami hendak pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah rencana Tuhan yang boleh jadi dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk saudari Vivin Sarael di usulan doa dalam permohonan pergumulan pasangan hidup, pergumulan kehidupan pribadi. Tuhan memberkati. Biarlah dia disanggupkan, dikuatkan untuk menjalani kehidupannya, dan setiap pilihan yang dia tempuh selalu ada dalam tangan Tuhan. Berkati juga pergumulan semua saudara-saudara di mana saja berada. Inilah doa kami Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, dan biarlah berkat Allah menaungi kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian saudara renungan kita untuk hari ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.